putri dari seorang miliarder bernama Barbara Michael yang saat itu berusia 20 tahun. Diculik dan dikubur hidup-hidup dengan peti kayu yang telah dimodifikasi yang hanya dapat bertahan selama 1 minggu saja. Mereka meminta uang tebusan dalam jumlah yang sangat besar. Berhasilkah Barbara diselamatkan? Mari cari tahu. Barbara Jane Michael yang saat itu berusia 20 tahun merupakan seorang mahasiswi di Universitas Emory, Atlanta, Georgia. Dia dikenal sangat baik, memiliki banyak teman dan berbakat. Barbara merupakan putri dari Robert Michael dan Jane Michael. Ayahnya merupakan pengembang real estate kaya raya dan pemilik perusahaan bernama Deltona Corporation, salah satu perusahaan pengembang lahan terbesar di Amerika Serikat. Beberapa minggu sebelum Natal, terjadi wabah flu Hong Kong yang menyerang mahasiswa Emory, termasuk Barbara yang terserang flu tersebut. Jane berangkat dari Florida, tempat tinggal keluarga Michael, ke Georgia untuk merawat Barbara. Karena rumah sakit kampus penuh, mereka kemudian menyewa sebuah kamar motel di Rodway Inn dekat kampus. Jane berencana untuk tinggal sampai putrinya itu pulih sepenuhnya sebelum dibawa ke Florida untuk liburan Natal. Pada malam tanggal 16 Desember 1968, pacar Barbara bernama Stewart Han Woodward datang ke motel untuk menjenguknya dan pergi beberapa jam kemudian di malam hari. Pada pukul 3 dini hari, tanggal 17 Desember 1968, terdengar ketukan pintu kamar motel mereka dengan dua pengunjung yang mengaku sebagai petugas polisi. Mereka mengatakan pria yang baru saja meninggalkan kamar motelnya dengan kendaraan berwarna merah mengalami kecelakaan dan terluka parah. Mendengar hal itu, Jane yang menyadari pria yang dimaksud adalah Stewart bergegas membukakan pintu. Baru saja Jane membuka kunci pintu rantai, kedua orang itu memaksa masuk dan membius Jane dengan kloroform. Kedua orang itu mengenakan topeng dan pakaian serba hitam. Mereka lalu mengikat tangan dan kaki Jane serta menyumpal mulutnya. Sedangkan Barbara, ia ditodong dengan senjata dan dibawa ke mobil Volvo yang terparkir di luar. Di dalam mobil, Barbara sempat akan diberi kloroform, namun ia menolak dan memberontak. Kedua penculik itu membawa Barbara ke tengah hutan terpencil di sepanjang jalan Danau Berkeley Selatan, Gwinnett County. Barbara dimasukkan ke dalam kotak kayu berukuran 7 x 3 x 3,5 kaki yang sudah berada di dalam lubang tanah. Kotak itu sudah dilapisi kain fiberglass dan berisi lampu kecil bertenaga baterai untuk penerangan dan beberapa makanan, selimut, sweater, kipas angin, pompa jika ada air yang masuk, dan air minum yang telah dicampur obat penenang, serta 2 pipa yang menonjol keluar untuk asupan udara. Sebelum dikubur, mereka mengambil foto Barbara memegang tanda dengan tulisan diculik. Setelah itu, Barbara dikubur hidup-hidup. Sementara itu, Jane sudah sadar segera keluar dari kamar dengan berjalan melompat ke tempat parkir. Beberapa karyawan motel yang saat itu berada di sana memperhatikan Jane dengan penuh kebingungan. Meskipun begitu, mereka segera membantu Jane melepas ikatan di tangan dan di kaki, lalu membawa Jane ke tempat resepsionis untuk menelpon polisi setempat. Stewart yang mendengar kabar bahwa Barbara telah diculik segera pergi ke motel. Dia juga menelpon ayah Barbara untuk mengabari hal yang sama. Robert menutup telepon dari Stewart dan menelpon FBI. Dia kemudian segera terbang ke Atlanta dan meminta pegawai di rumahnya untuk tetap di rumah dan berjaga jika penculik menelpon. Robert berteman dengan Presiden terpilih Richard Nixon. Presiden diberitahu tentang situasi tersebut dan kemudian memerintahkan Direktur FBI yang menjabat saat itu untuk melakukan penyelidikan secara pribadi. Beberapa jam kemudian, penculik mengirim surat ke rumah keluarga Barbara untuk meminta uang tebusan sebesar $500.000 dalam pecahan $20. Jumlah uang ini setara dengan $4,28 juta atau sekitar 64 miliar di tahun 2023. Catatan tersebut menyatakan bahwa Barbara dikubur, tetapi masih hidup dalam kotak dengan makanan dan perbekalan yang dapat bertahan 1 minggu. Dalam catatan itu juga disebutkan beberapa instruksi di mana dan kapan uang tersebut harus diantarkan oleh Robert Michael sendiri. Tidak boleh ada orang lain. Penculik meminta keluarga Barbara untuk memasang iklan di koran lokal kalau mereka menyetujui tuntutan tersebut. Robert segera mengumpulkan uang dan memasang iklan. Dia bertekad membawa putrinya kembali dengan selamat.
Dia meninggalkan koper berisi uang itu di lokasi yang diinstruksikan di selatan Miami di sepanjang Teluk Biscayne. Sekitar jam 5 pagi, seorang warga di sekitar teluk terbangun karena mendengar suara mesin perahu. Dia keluar dan melihat perahu konsol bersandar di pinggir rerumputan di halaman rumah tetangga. Saat itu, marak terjadi perampokan di daerah tersebut. Takut itu adalah perampok, ia segera melaporkannya pada polisi. Karena polisi tak mengetahui mengenai uang tebusan itu, polisi menanggapi laporan tersebut. Dua petugas polisi pergi ke sana. Sesampainya di lokasi, dua petugas itu bertemu dengan dua orang. Satu membawa tas wol dan satu lagi membawa koper dan karabin atau senapan pendek. Kedua orang itu menjatuhkan semua barang-barang yang mereka bawa dan lari setelah melihat petugas polisi. Koper itu berisi uang dan tas wol berisi perlengkapan selam. Tak jauh dari tempat itu ditemukan mobil Volvo biru dan perahu konsol. Saat diperiksa, mobil itu berisi surat kepemilikan dan dokumen-dokumen lain atas nama George Deacon dan juga beberapa foto pasangan dan foto Barbara saat diculik. Dokumen dan foto-foto itu dibawa untuk diselidiki. Setelah pengambilan uang tebusan gagal, Robert takut penculik akan melakukan hal buruk pada Barbara. Robert kemudian memasang surat di koran lokal memberitahu bahwa ia masih tertarik dengan tawaran mereka. Tak berselang lama, penculik menelpon keluarga Barbara dan menginstruksikan di mana harus mengantarkan uang itu. Pengambilan uang tebusan yang kedua berhasil, namun penculik tak meninggalkan informasi sedikit pun mengenai keberadaan Barbara. Di sisi lain, dengan cepat polisi mengetahui identitas George Deacon dan pasangannya itu. Perahu konsol yang mereka temukan diketahui milik Universitas Miami yang berada di seberang teluk. Perahu itu hilang sehari sebelumnya. Pihak universitas mengatakan George bekerja di universitas itu. Sedangkan wanita yang ada di foto itu adalah Ruth Eisman Shire yang juga bekerja di Universitas Miami. Wanita itu sering bersama George. Polisi yakin kedua orang itu adalah pelaku penculik Barbara. Polisi juga segera mengetahui bahwa George Deacon adalah Gary Stephen Chris, seorang narapidana berusia 23 tahun yang berstatus buron dari penjara California. Gary telah melakukan kejahatan sejak berusia 14 tahun. Dia keluar masuk penjara karena kasus pencurian. Pada tahun 1966, di usianya yang ke-21 tahun, dia menikah dan memiliki seorang putra. Di tahun yang sama, dia ditangkap karena mencuri 2 mobil dari tempat penjualan di San Mateo, California. Dia ditangkap dan dijatuhi hukuman 6-5 tahun penjara. Ketika putra keduanya akan lahir saat dia masih di penjara, dia melarikan diri dan buron selama 2 tahun berikutnya. Dia mengubah namanya menjadi George Deacon dan pindah bersama keluarganya ke Boston. Dia mendapatkan pekerjaan setelah melihat barisan iklan pekerjaan dan bekerja sebagai asisten peneliti di MIT. Gary kemudian dipindahkan ke Universitas Miami dan disinilah dia bertemu dengan Ruth dan berselingkuh dengannya. Setelah istrinya mengetahui perselingkuhan tersebut, istrinya meninggalkannya dan kembali ke California membawa kedua putranya. Gary ingin hidup bersama Ruth dan ingin membawanya tinggal di Eropa. Namun untuk mewujudkan mimpinya itu, ia membutuhkan dana yang besar. Dia menyusun rencana dengan menculik orang dari keluarga kaya untuk mendapatkan uang. Ruth menyetujui rencana itu dan mulai mencari korban. Mereka duduk berhari-hari di perpustakaan umum untuk mencari daftar orang kaya. Mereka tulis nama-nama wanita kaya raya yang akan menjadi target mereka. Dari 100 orang, mengerucut menjadi 10 orang, yang pada akhirnya mereka menargetkan Barbara. Keduanya mulai mencari alamat rumahnya, di mana dia bersekolah, siapa saja yang dekat dengannya, dan mulai menguntitnya selama beberapa hari, hingga mereka menculiknya pada tanggal 17 Desember. Pada tanggal 20 Desember 1968, hampir 15 jam setelah menerima uang tebusan, Gary menelpon markas besar FBI, memberitahu mereka bahwa Barbara berada di area hutan di pinggiran kota Gwinnett County. Lebih dari 100 agen dikerahkan menyebar ke area hutan. Kendaraan udara dan air juga dikerahkan untuk mencari Barbara. Setelah mencari berjam-jam, mereka menemukan sebuah pipa yang menyembul keluar dengan suara teriakan minta tolong dari dalam tanah. Mereka kemudian menggalinya dengan tangan kosong. 12 menit kemudian, Barbara berhasil dikeluarkan. Dia dalam keadaan baik tanpa luka, namun mengalami dehidrasi dan kehilangan sekitar 5 kg berat badannya.
Barbara diterbangkan kembali ke rumahnya menggunakan jet pribadi milik ayahnya. Dia telah menghabiskan 3 hari terkubur di bawah tanah. Setelah kondisi Barbara mulai sehat, dia menceritakan kepada penyelidik tentang apa yang terjadi padanya. Dia menceritakan dari awal ia mulai dibawa. Dan selama 3 hari di bawah tanah, ia selalu berteriak berharap seseorang dapat mendengarnya. Barbara juga memberitahu alasannya tersenyum saat difoto. Itu karena ia tak ingin membuat ayahnya khawatir dan percaya kalau dirinya pasti akan diselamatkan. Hanya dalam waktu 24 jam, Gary berhasil ditangkap dengan sisa uang tebusan sejumlah $18.000. Sisa uang lainnya sudah ia belikan perahu untuk melarikan diri. Sedangkan Ruth ditangkap 79 hari kemudian, tepatnya di tanggal 5 Maret 1969 di Norman, Oklahoma. Ruth mengaku pergi dari Miami karena dirinya dan Gary terpisah saat pengambilan uang tebusan pertama yang gagal karena bertemu dengan petugas polisi. Dia tidak bisa kembali ke mobil dan mengira Gary telah meninggalkannya bersama uang tebusan itu. Ruth dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Setelah menjalani hukuman selama 4 tahun, ia dibebaskan bersyarat dan dideportasi kembali ke kampung halamannya di Honduras. Gary dijatuhi hukuman seumur hidup. Pada 4 Mei 1979, ia dibebaskan bersyarat setelah menjalani hukuman 10 tahun penjara. Gary menerima pengampunan dan diizinkan untuk sekolah kedokteran. Setelah lulus, ia membuka praktek kedokteran beberapa kali sebelum izin kedokterannya dicabut berkaitan dengan masa lalunya yang menculik Barbara. Pada Maret tahun 2006, Gary ditangkap di kapal pesiar di lepas pantai Alabama dengan membawa 14 kg kokain bernilai sekitar $1 juta atau sekitar 10 miliar tahun itu, dan membawa 4 imigran ilegal yang membayarnya sebesar $6.000 atau sekitar 55 juta untuk masuk ke Amerika Serikat. Dia dijatuhi hukuman 5 tahun 5 bulan penjara dan dibebaskan pada tahun 2010. Pada 27 Agustus 2012, Gary meninggalkan negara itu saat masih dalam masa percobaan. Dia berlayar dengan kapalnya ke Kuba dan Amerika Selatan. Akibat dari tindakannya itu, seorang hakim mencabut pembebasannya dan menghukum Gary 40 bulan penjara. Barbara menikah dengan Stewart. Mereka dikaruniai 2 anak dan hidup bahagia di Florida Selatan. Dukung channel ini dengan share ke teman-teman kamu dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.